untuk perlombaannya sendiri kita ada 3 cabang perlombaan. Yang pertama ada esai, infografis, sama ada fotografi. Wah, Hai sahabat podcast, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Dina Octaviana yang akan menemani sahabat podcast pada hari ini. Senang sekali nih teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa narasumber kita, yaitu siapa lagi kalau bukan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Nah, yang pertama ada Bang Alif Eza Putra, perwakilan dari KSM Multimedia Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Selamat datang Bang Alif. Boleh nih Bang, perkenalan diri dulu mulai dari nama, prodi, sama angkatan. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Alif Eza Putra atau biasa dipanggil Eja. Aku dari Prodi Informatika angkatan tahun 2021. Oke, berarti aku panggil Bang Eja aja ya? Oke, nah yang kedua nih teman-teman, ada Kak Niayu Diandra Puspasari yang merupakan anggota dari KSM Multimedia Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Boleh nih Kak, berkenalan diri juga. Halo Sobat Podcast, perkenalkan nama aku Nia Yudiandra Puspasari, biasa dipanggil Niai. Aku dari S1 Prodi Informatika tahun 2021 yang sedang menempuh semester 5. Oke, selamat datang juga Kak Niai. Gimana nih Kak Niai sama Bang Eja kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, cuma lagi pusing dikit sih dari magang. Kak Niai gimana? Kalau dari aku, puji Tuhan baik ya, tapi lagi pusing sama perkuliahan karena tugasnya numpuk banget. Kalau kakaknya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, seperti yang kakak lihat ya. Berarti lagi sibuk magang nih Kak? Bang Eja sama Kak Niai. Aku dong, si Niai masih kuliah reguler. Oke, semangat buat beraktivitasnya nih ya Kak ya Bang ya. Siap. Oke teman-teman, langsung aja nih kita mulai ke diskusi kita kali ini tentang KSM Multimedia. Oke, mungkin boleh diperkenalin diri dulu nih Kak, dari KSM Multimedianya tuh kira-kira apa sih? Oke, mungkin KSM Multimedia itu merupakan kelompok studi yang mana kita tuh berfokus di bidang desain grafis. Nah, untuk KSM Multimedia sendiri itu memiliki 4 peminatan. Yang pertama ada peminatan web development, peminatan desain grafik, peminatan motion, dan juga yang terakhir peminatan game development. Mungkin itu aja untuk penjelasan singkat dari KSM Multimedia. Oke, mungkin kita beralih ke sejarahnya dulu nih Bang. Kira-kira dari sejarah awalnya terbentuknya KSM Multimedia itu gimana? Oke, untuk sejarah terbentuknya KSM Multimedia itu sebelumnya fun fact, KSM Multimedia merupakan KSM termuda yang ada di FIK nih. KSM Multimedia baru terbentuk di tahun 2017. Untuk sejarah singkatnya, jadi pembina kita Pak Wayan itu pengen nih mengimplementasikan visi dan misi yang ada di FIK, yaitu salah satunya memenangkan lomba. Nah, karena ingin mengimplementasikan visi dan misi tersebut, makanya Pak Wayan tuh ngumpulin nih mahasiswa-mahasiswa FIK yang memiliki peminatan yang sama. Salah satunya di bidang desain grafis, makanya dibentuk KSM Multimedia tersebut. Oke, berarti emang dari visi misinya aja udah buat lomba gitu ya Bang ya, biar bisa membanggakan UPN khususnya dari FIK ya Bang ya. Oke, nah dari peminatan tadi yang disebutin sama Bang Eja nih, bisa dijelasin nih Bang apa perbedaannya, atau mungkin Kak Niai mau menjelaskan? Oke, sekarang aku yang akan meng-take over. Oke. Kayak untuk peminatan sendiri kan seperti yang sudah disebutkan Bang Eza tadi, kita ada 4 peminatan. Yang pertama ada web development, terus kita ada game development, terus kita ada desain grafis, sama ada motion grafis. Terus untuk perbedaannya sendiri, mulai dari web development ini sendiri, dia tuh bentuknya seperti pembuatan game. Kita tuh membentuk dan membangun sebuah game yang dimana kita menggunakan tools seperti tools software yang kita pakai di sini, yaitu Unity dengan bahasa pemrograman C#. Lalu selanjutnya ada peminatan web development yang dimana kita membangun dan membentuk sebuah web, yang dimana kita untuk di KSM Multimedia ini sendiri kita ada front end dan back endnya sendiri, yang dimana untuk back endnya sendiri kita memakai bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan PHP. Dan untuk frameworknya sendiri nih kita pakai bahasa pemrograman Laravel. Dan untuk desain grafisnya di KSM Multimedia ini kita terdapat 2 peminatan lagi nih di dalam desain grafisnya sendiri, yaitu peminatan infografis dan
UI UX. Untuk desain grafisnya sendiri kita memakai Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop, dan untuk peminatan UI UX-nya kita sendiri pakai tools Figma. Dan yang terakhir nih, ini yang ngebedain KSM Multimedia dengan KSM yang lainnya, yaitu motion graphic, yang dimana kita di sini tuh belajar buat animasi, buat motion, yang dimana kita pakai tools Adobe After Effects. Mungkin itu yang bisa menjelaskan kelas peminatan di KSM Multimedia. Menarik banget ya, berarti udah paham banget ya Kak sebagai anggota, udah nyoba semua atau gimana tuh Kak dari peminatannya? Kebetulan iya sih, kadang suka nyoba-nyoba untuk join kelas yang lain. Kan kalau di KSM Multimedia ini juga kita bisa kayak kalau misalnya mau belajar peminatan yang lain boleh banget gitu, bisa ngomong ke mentornya, Kak aku mau join kelas lainnya gitu, boleh banget. Berarti nggak harus misalnya Kakak dari awal fokus di web terus harus terus di web, itu nggak kayak gitu ya Kak? Enggak, boleh bisa ke kelas lain juga tuh. sesuai peminatan kitanya Iya, sendiri. betul. Oke, dan ada motion graphic juga ya yang membedakan Iya, tadi. betul. Menarik banget. Atau mungkin Bang Eja mau nambahin? Mungkin sama sih kurang lebih sama Kak Niai. Jadi di KSM Multimedia sendiri ya kita emang berfokus di bidang desain. Jadi kita lebih menonjolkan di desain grafik mungkin dan juga motion grafiknya seperti itu. Betul banget. Berarti anggotanya rata-rata estetik ya Kak? Iya. Karena Lebih estetik ke game development sih banyak. membangun juga ya, development betul. juga ya. Oke. Nah kalau sistem belajarnya itu gimana nih Kak, Bang? Mungkin boleh. Oke, kalau untuk sistem belajarnya sebenarnya kita kurang lebih sama seperti KSM lain. Jadi kita mengadakan sebuah study club selama 1 semester, dan di 1 semester itu nanti teman-teman anggota bakal belajar nih bareng mentor masing-masing. Nanti bakal dikasih silabus dan juga di akhir juga bakal dikasih proyek akhir. Mungkin kayak gitu untuk sistem belajar dari kita. Itu berarti periodenya 6 bulan Bang? Iya betul, 6 bulan. Sekitar segitu. Berarti nanti setelah teman-teman mengikuti kelas, teman-teman dapat portofolio berupa project yang udah dibuat gitu ya? Iya, benar banget. Oke, berarti sangat membantu teman-teman nih kalau mau join di multimedia, nanti bisa dapat portofolionya juga buat membantu teman-teman. Oke, nah mungkin mau cerita nih peminatan yang diambil sama Bang Eja atau Kak Niai gimana dari segi pengalaman? Oke, kalau aku kebetulan waktu itu ngambil peminatan web development. Dan di web development itu aku mendapatkan portofolio sebuah redesign website yang mana bisa ditaruh di CV aku. Itu aja sih paling. Berarti lebih fokus di front end-nya ya Bang? Iya, front end. Waktu itu cuman buat web statis aja sih, belum sampai ke back end-nya itu. Oke. Kalau dari Kak Niai-nya gimana? Kalau aku sendiri, aku join di desain grafis, bagian infografis. Aku ngedesain sejenis apa ya bahasanya, poster buat diikut sertakan lomba sih, biasanya kayak gitu. Cuma belum pernah menang kebetulan. Insya Allah nextnya menang ya Kak ya? Amin. Amin. Tapi kelihatan sih Kak kayak mukanya emang suka desain-desain gitu. Desain banget dia emang. Iya. Berarti suka di motion graphic juga atau gimana? Enggak, kalau di motion graphic kebetulan enggak sih. Aku enggak terlalu into banget, cuman aku lebih ke desain grafis ya paling sih. Oke. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman yang masih awam nih Kak, motion graphic sama desain biasa itu kira-kira perbedaan yang signifikan itu apa tuh? Oke. Kalau motion graphic tuh kita belajarnya tuh animasi kayak misalnya pernah nonton animasi 2D gitu nggak? Kayak yang animasi anak-anak atau semacamnya itu. Nah biasanya kita belajar kayak gitu. Terus kalau desain grafis biasa kan ya paling kita nggak buat sebuah desain kayak desain ya udah desain aja, nggak bergerak. Iya. Dan juga statis, mungkin seperti itu. Oh, berarti emang perbedaannya terlihat banget ya dari segi hasil ya? Iya. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin kelas study club nih di multimedia. Kira-kira ada kegiatan apa lagi nih Kak, Bang, di multimedia? Oke, untuk kegiatannya saat ini sih belum ada yang spesifik ya. Cuman tahun ini multimedia itu ngadain yang namanya Multimedia in Action atau perlombaan tahunan. Perlombaan ini kita buat sebagai wadah fasilitas untuk khususnya mahasiswa FIK yang ingin berprestasi di bidang desain grafik, esai, dan mungkin yang lainnya. Nah, makanya kita menghadirkan Multimedia in Action ini untuk bangun prestasi untuk Fakultas Ilmu Komputer. Oke, keren banget. Itu kira-kira ruang lingkupnya nasional atau gimana? Untuk sekarang nasional. Nasional ya. Berarti udah berjalan 2 tahun ya Bang, Ya. sama yang ini ya? 2 tahun. Oke, ada apa aja tuh perlombaannya? Oke, untuk perlombaannya sendiri kita ada 3 perlombaan, 3 cabang perlombaan. Yang pertama ada esai, infografis, sama ada fotografi.
Wah, berarti itu masih buka semua ya Kak ya Bang ya? Kebetulan udah jalan dari bulan September lalu dan untuk saat ini udah sampai tahap final. Nanti di Wah, tanggal 21 menarik. Oktober 2023 itu babak final atau babak terakhir. Sayang banget nih teman-teman yang nonton podcast ini belum bisa ikutan di tahun ini ya, tapi mungkin di tahun depan nih bisa dipantengin nih Bisa IG banget. dari Multimedia. Nanti ada perlombaan Multimedia in Action yang diselenggarakan setiap tahunnya ya Kak Iya, ya Bang bener ya. banget. Oke, mungkin bisa dijelasin lebih detail lagi mengenai Multimedia in Action, hal yang menarik atau yang lainnya? Mungkin dari tema yang kita ambil di tahun ini kali ya, Multimedia Action tahun ini kita ngambil tema lingkungan. Lingkungan yang misalnya kayak untuk fotografi sendiri nih, ada tema yang dimana kayak kita menerapkan tema lingkungan yang di SDGs. Apa kamu tahu SDGs? Tahu. Iya. Nah itu kita menerapkan itu. Untuk saya sendiri kita ada pengembangan multimedia di lingkungan. Jadi bagaimana sih penerapan dari multimedia itu ke lingkungan sekitar. Dan untuk sama halnya seperti infografis juga kita kayak kebudayaan, lingkungan seperti itu sih. Oke, Bang Iza mau nambahin? Oke, mungkin tadi apa hal yang menarik ya? Iya, betul. Mungkin sebenarnya nggak terlalu spesifik ya untuk Iya. hal menarik, sama seperti lomba yang lainnya. Paling tadi sama kayak KNI, kita menerapkan tema lingkungan di dalam lomba ini. Jadi kurang lebih kita membantu menerapkan lingkungan yang sehat. Iya betul. Asik, keren. Berarti bukan cuma fokus di teknologi aja, tapi juga mengarah ke lingkungan gitu ya Kak ya Betul Bang ya. banget. Oke, mantep banget nih teman-teman, nanti bisa ikutan tahun depan ya dipantengin nih IG-nya. Dan Oke, follow. ngomong-ngomong tentang KSL Multimedia nih, kan kakak sama abang udah 2 tahun berarti ya join di multimedia ini. Iya. Yep. Ya, kira-kira suka dukanya apa nih di KSL Multimedia ini? Aduh, kalau soal suka duka sebenarnya banyak sih. Cuma lebih ke sebenarnya seru, kita belajar seru, Iya benar. belajar bareng sama teman-teman yang lain yang memiliki peminatan yang sama kita. Cuma untuk dukanya karena mungkin project kita ngerjain project dan itu lumayan buat Banyak, pusing iya, banyak. Nah itu sih paling untuk duka dari join di KS ini. Kalau Kania gimana? Kita dapat banyak insight banget. Apalagi dari pembelajaran sama mentor-mentor yang apalagi udah ahli banget ya dalam bidangnya. Terus kalau untuk dukanya mungkin ya benar sama kayak yang Bang Eja bilang, banyak projectnya, kadang untuk project akhir suka menumpuk itu, apalagi dibarengin sama perkuliahan reguler kan ya. Jadi mungkin itu sih, cuman lebih banyak sukanya sih kalau di KSM Oke. Multimedia. Dan dukanya pun dapat portofolio ya Kak Banget, ujung-ujungnya ya. banget, Jadi banget. suka juga ya Kak ya. Walaupun sakit-sakit terus. Iya. Asik, seperti pepatah ya. Betul banget. Nah, kira-kira dari join multimedia ini kan tadi dapat portofolio nih. Dari Bang Ejo mungkin dari segi magang, apakah sangat terbantu atau gimana nih Bang? Oke, untuk segi magang sebenarnya mungkin cerita sedikit ya. Kemarin Oke. tuh aku sempat interview di salah satu kantor yang ada di Jakarta, dan di situ aku lihat mereka tuh, aku kan interview barengan ya, dan aku lihat tuh mereka tuh rata-rata nyebutin kalau mereka tuh pernah belajar di KSM Multimedia tersebut, dan kebetulan aku ngambil magang peminatan di UI UX kan, dan mereka juga nampilin project-project yang mereka kerjakan di KSM Multimedia tersebut, dan itu menurut aku merupakan sebuah nilai plus sih untuk di dunia kerja nanti. Karena udah ada pengalaman organisasi dan juga ada hasilnya ya Bang Betul projectnya. banget. Oke, kalau dari Kania kira-kira rencananya mau gimana nih Kak magangnya? Aduh, aku masih di semester depan sih untuk magangnya, cuman masih dipikirkan kembali sih mau ngambil magang apa. Berarti sesuai lini dari pengambilan peminatan ini atau gimana nih Kak kira-kira? Kemungkinan sih. Berarti Tapi- didesain juga ya? Iya betul. Cuman masih ragu-ragu, masih takut gitu. Bisa lah Kak, kan udah pro berarti ya di desain di multimedia ini. Tadi udah paham banget di tools-toolsnya semuanya. Oke, nah kalau dari tujuan multimedia sendiri ini, selain yang tadi dijelaskan mungkin ya sama Bang Eja untuk perlombaan, untuk spesifiknya membantu anggota atau dan lainnya itu gimana Bang? Dan cara mencapai tujuannya itu dari multimedia gimana? Oke, mungkin untuk tujuan ya, kurang lebih sama kayak yang tadi udah jelasin. Kita tuh bertujuan untuk sebenarnya khususnya untuk menambah portofolio sih untuk anggota kita, dan mungkin cara kita
mencapai tujuan tersebut ya itu dengan diadakannya study club, dan juga kita ada workshop internal di berbagai peminatan. Jadi nantinya misalnya teman-teman udah punya portofolio nih yang udah dia dapatkan dari hasil study club, nanti itu bakal di review nih di workshop ini. Nah nantinya kan bakal mendapatkan evaluasi langsung kan dari narasumber yang udah berpengalaman, dan setelah mendapatkan evaluasi nanti teman-teman dari KSM Multimedia ini bisa membawa produk mereka ke dalam lomba mungkin yang sudah di revisi tersebut. Oke, menarik banget. Kak Nia mau nambahin apa? Mungkin hampir sama semua sih kayak Bang Eja. Emang tujuannya berarti untuk membantu ya Kak dari anggotanya dan betul. pengurusnya dan keseluruhan dari KSM Multimedia ini supaya bisa lomba, magang, dan intinya mendapatkan portofolio. Betul Bang. Oke, dan kalau dari anggotanya kan tadi bisa ikut study club nih. Iya. Tapi kalau project showcase dari multimedia ini sendiri ada apa aja nih Kak, Bang? Oke, kalau untuk project saat ini kita waktu itu pernah buat sebuah game namanya tuh Zigzag, dan udah upload ke Play Store juga. Cuman emang untuk sekarang karena belum dikembangkan lagi sama developernya, jadi cuman bisa dipakai di Android 12 ke bawah kalau nggak salah. Jadi belum bisa dipakai untuk umum. Dan untuk project yang lainnya mungkin pembuatan website multimedia in action yang dibuat langsung oleh anggota kita. Itu aja sih. Itu pembuatan websitenya kira-kira dibentuk panitia kah atau gimana nih Kak? Bang? Untuk Itu anggota sih. anggota ya, betul. Untuk anggota dibantu sama mentor, langsung dimentorin langsung sama mentor-mentor yang ada. Terus nanti hasil jadinya mungkin akan direvisi sama mentornya gitu sih dari anggota-anggota. Berarti itu dari study club gitu Kak? Dari study club kebetulan. Wah, menarik banget. Itu udah include back end-nya juga berarti ya? Iya. Udah betul. semua. Wah, keren. Berarti itu dari kapan nih Kak jalan pembuatan website multimedia in action? Dari tahun lalu, dari pertama kali dibuat multimedia in action tuh udah mulai idenya. dibuat. Progress ya? Udah mulai dibuat. Sebenarnya udah jadi sih dari pertama multimedia in action berdiri. Itu udah jadi websitenya. Terus kayak sekarang tinggal melanjutkan aja untuk website tersebut. Diperbarui Kak. Betul. Oke, menarik banget nih. Nah, di website itu kira-kira ada informasi apa aja nih Kak? Untuk informasinya sendiri ada informasi mengenai MIA sih, MIA atau Multimedia in Action yang tadi itu kayak ada timeline dari perlombaan MIA-nya sendiri, terus ada 3 cabang perlombaannya tadi yang ada di MIA itu, terus sama paling mengenai guidebook, terus ada temanya gitu sih, sama open pendaftaran kapan sama close pendaftaran kapan. Berarti keseluruhan info dari perlombaan itu ada di dalam website tersebut. Betul banget. Wah, berarti nggak usah susah-susah lagi ya dari Linktree atau yang lainnya. Iya, Udah punya langsung. website sendiri. Bisa langsung mengunjungi Mia Competition. Asik. .id. Oke, jangan lupa nih teman-teman nih dicek websitenya. Oke, mungkin kalau dari project eksternalnya kira-kira ada rencana atau udah ada sebelumnya Bang? Oke, kalau untuk project eksternal kebetulan belum ada ya rencana untuk project eksternal ke depannya. Mungkin nanti bakal masih mau diomongin lagi sih sama pengurus-pengurus yang lain, kita mau buat apa ke depannya gitu. Karena mungkin masih fokus di multimedia in action juga ya. Betul banget. Biar perlombaannya bisa lancar ke depannya. Oke. Terus terkait prestasi nih, kira-kira ada prestasi apa aja yang didapetin sama multimedia? Oke, mungkin aku izin ngejawab ya. Oke. Untuk prestasi sendiri, karena mungkin terbilang KSM Multimedia itu KSM yang termuda lah ya. Untuk saat ini belum ada untuk prestasinya. Cuman dari kita tuh selalu banget sih mentor-mentornya ini ngasih kita kayak, ayo teman-teman kita ikut lomba ini. Terus jadi nanti kita ngirim kelompok dari study club itu ke perlombaan gitu sih paling. Dan kemarin contohnya ada satu dari kelompok dari kelas peminatan web development, yang dimana kita ngirim satu kelompok untuk ikut lomba gitu sih. Dan berlaku untuk peminatan yang lainnya tentunya. Oke, berarti membantu banget ya Kak study club Betul itu banget. karena langsung di mentorin dan dikasih akses buat jalan perlombaannya ya. banget. Oke. Terus nih Kak ngomongin tentang anggota-anggotanya yang kira-kira dari segi relasinya itu gimana? Udah cukup membantu atau gimana nih? Oke, menjawab duluan enggak? Boleh. Oke, kalau untuk relasi antar anggota, sebenarnya kita waktu itu mau ngadain gathering juga untuk anggota-anggotanya, cuman karena satu dan lain hal kayak nggak jadi. Tapi kalau untuk relasi mungkin cukup erat ya, nggak terlalu erat banget tapi cukup lah.
kayak mungkin anggota udah pada kenal satu sama lainnya gitu sih untuk satu peminatan tersebut. Oke, kalau dari Kak Niai? Hampir sama sih kayak Bang Eja, dan bisa terlihat banget relasinya tuh kuat saat ajang perlombaan MIA ini dilakuin, apalagi kan dia ngambil kepengurusan kepanitiaannya itu ngambil dari anggota-anggota multimedia kan, jadi yang mau ikut boleh ikut, jadi ya semakin kuat aja gitu. Untuk Selain relasi. mempererat relasi juga bisa nambah soft skill ya Kak ya? Betul banget. Oke, nah untuk teman-teman yang mau gabung kira-kira terkait open recruitment-nya gimana nih Kak? Oke, untuk open recruitment-nya sayang banget ini bad news sih, sedikit bad news. Untuk saat ini, untuk satu semester ini kita belum ada open recruitment dari KSM Multimedia ini sendiri. Karena satu hal yang lainnya lah ya. Jadi mungkin boleh ditunggu aja buat teman-teman yang mau join KSM Multimedia di Instagramnya KSM Multimedia nih di @multimediaupnvj. Oke, siapa tahu ada surprise nanti guys. Betul banget. Bener. Jadi di follow dulu aja ya Kak ya Instagramnya, nanti pasti ada info dari open recruitment-nya ya. Oke, berarti mungkin untuk semester 2 itu emang udah di plan gitu Kak untuk open recruitment atau gimana nih? Atau emang nanti rahasia dulu? Rahasia dulu ya. Nanti Bakal diikutin ada, aja ya. Ada kejutan langsung dari Betul. Oke. KSM Multimedia itu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Berarti diikutin terus aja, di follow IG-nya apa Kak? Multimedia UPNVJ. Oke, jangan lupa teman-teman di follow. Jangan lupa nyalain ya loncengnya. Bener. Betul. YouTube-nya mau dipromosiin sekalian nggak? Boleh juga KSM Multimedia. Oke. Nah, mungkin boleh spill sedikit itu isi dari YouTube-nya, kira-kira ada apa aja nih Kak kegiatannya? Untuk YouTube-nya sendiri kita ada, kalau misalnya ada kelas kita biasanya nge-record terus kita masukin juga kelasnya ke YouTube. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan kelasnya boleh banget. Terus kita kemarin kan ngadain ada workshopnya juga, workshop internal. Itu juga rekaman workshopnya kita masukin ke YouTube juga. Wah. Gitu sih. Berarti berguna untuk banyak orang ya Kak, bukan Betul cuma banget. untuk anggota KSM Iya. Multimedia aja. Oke, menarik banget nih teman-teman perbincangan kita kali ini tentang KSM Multimedia. Banyak banget tadi hal-hal yang menginspirasi teman-teman supaya bisa tetap aktif di organisasi juga selain magang atau mungkin di akademik ya Kak ya. Betul. Itu tetap bisa berjalan dengan baik kalau teman-teman bisa atur time manajemennya. Dan pastinya harus punya niat yang benar juga nih teman-teman. Nah, banyak banget kan tadi pengalaman dan kesan-pesan yang diomongin dan dibicarakan oleh Bang Eja dan juga Kak Niai di podcast kita kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari obrolan kita kali ini dan dapat menginspirasi untuk semakin semangat lagi dalam membangun portofolio, ikut organisasi dan juga tetap fokus untuk di bidang akademiknya. Nah, terima kasih nih untuk Kak Niai dan juga Bang Eja yang udah bersedia hadir di podcast kita hari ini. Mungkin perbincangan kita untuk hari ini itu aja Kak. Terima kasih banyak, tadi banyak banget nih yang udah kita omongin ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman podcast yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Nah, semoga diskusi kita ini bermanfaat dan mohon maaf kalau tadi aku ada kesalahan kata. Sampai bertemu pada podcast selanjutnya. Salam sehat dan salam bela negara. Dah.